Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Irfani dari peserta ujian kelas Ular Indonesia. Nomor peserta ujian 039. Saya ingin mempresentasikan hasil belajar saya selama di kelas Ular Indonesia. Dan untuk perkenalkan, nama saya tadi sudah, dan alamat saya dari Regional Kalimantan Selatan dan Kabupaten Daerah Hulu Sungai Tengah. Kesadaran dan kewaspadaan terhadap pekerja perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan, terutama untuk pekerja Selatan, untuk mengetahui bahwa ular itu ada terbagi 3. Yang pertama, jenisnya ular berbisa rendah, ada yang berbisa menengah, dan berbisa tinggi. Dan itu pun macam-macam untuk gigitan ular yang kita ketahui. Yang pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang mitos dan fakta secara ilmiah ular itu bagaimana secara faktanya. Fakta secara ilmiah, ular termasuk reptil, tidak berkaki dan bertubuh panjang. Ular tidak memiliki indera pendengaran, tetapi dapat merasakan getaran melalui rahang di bawahnya. Ular memiliki membaran mata yang dapat memperbarui dirinya sendiri setiap kali ular berganti kulit. Ular dikelompokkan dalam suborder Sprintis dan order Squamid atau reptil bersisik. Untuk secara ilmiah, menurut mitosnya ular tidak berlinder, tapi ular itu bersisik, tidak bisa mendengar, dan tidak semua ular berwarna hijau itu berbisa tinggi. Ada juga yang tidak berbisa ataupun yang berbisa menengah dan berbisa tinggi. Apakah ular itu takut dengan garam? Yaitu adalah mitos. Kenyataannya ular itu bersisik. Penanganan awal pada gigitan ular dilakukan secara cepat dan tepat oleh korban atau orang yang ada di sekitar lokasi kejadian. Yang pertama, penanganan tradisional. Penanganan gigitan ular secara tradisional seperti menghisap, bisa dengan mulut, memasang ternakin dengan ketat di sekitar luka atau gigitan ular. Pertolongan pertama pada gigitan ular. Yang pertama, pastikan aman penolong dan korban serta lingkungan sekitar. Untuk upayakan juga untuk memperhatikan ciri-ciri yang menggigit. Mengetahui jenis ular yang menggigit menjadi hal yang sangat penting karena akan membantu tim kita dalam melakukan penanganan lebih lanjut. Yang kedua, pastikan korban tetap tenang, stabilkan napas atau airway breathing circulation. Artinya buka jalur napasnya, kita tenangkan dia perlahan untuk kita tangani dan untuk melanjutkan penanganan. Yang ketiga, embolisasi, membuat tidak bergerak tubuh korban terutama pada bagian yang terkena gigitan. Yang keempat, baringkan korban pada posisi yang nyaman dan aman. Kemudian bidai bagian yang terkena gigitan seperti di kaki atau di pergelangan tangan atau di tangan. Gerakan atau konstruksi otot pada dengan gigitan dapat mempercepat penyebaran bisa. Pembidaian bertujuannya untuk mengurangi atau meminimalisir gerakan tersebut. Semakin luas area kita yang bidai akan semakin baik karena akan memperluas area embolisasi. Seperti misalkan kita tidak ada pembidaian seperti yang bidai itu, kita bisa menggunakan bidai tradisional seperti kayu, karton, pelepah pisang, dan bahan yang lainnya bersifat kuat namun ringan bisa untuk membidai. Bila terjadi pendarahan pada kasus luka akibat gigitan ular tidak berbisa namun mengakibatkan luka terbuka, cara penanganan kita: bersihkan luka dengan povidone, iodine atau betadine dan kasa steril. Jika luka terlalu besar dan terjadi perdarahan luka, penanganannya yang pertama, tutup luka dengan kasa, kapas atau pembalut. Yang kedua, tekan area luka kemudian posisikan lebih tinggi dari jantung. Yang ketiga,
Jika pendarahan belum berhenti, tambal kasa atau kapas sebaiknya mungkin tekan tinggi serta ikat kuat bagian atas yang luka menggunakan sehelai kain. Saat diperlukan, yang keempat, saat diperlukan penggantian kasa, cukup lapis seluasnya dengan melepas lapisan dasar yang menempel di luka, yaitu bila terjadi pendarahan pada luka terbuka. Selanjutnya, jika tersebar bisa di mata atau bagian kulit yang terluka. Langkah-langkah yang pertama, jika semburan mengenai kulit yang sehat, terutama tidak ada luka bagian area tubuh kita, bilas dengan air bersih dengan mengalir. Yang kedua, jika mengenai kulit yang sedang mengalami luka terbuka, lakukanlah prosedur penanganan yang pertama yang kita lakukan. Jika semburan mengenai mata, maka mata akan terasa perih, panas, memerah. Penanganan yang harus lakukanlah siram pada daerah mata secara perlahan dengan air mengalir selama sekitar 5-7 liter sampai mata tidak terasa perih. Yang kedua, hindari mengusik mata. Mengusap air mata terkena semburan karena dapat mengakibatkan luka pada mata kita. Selama kita perjalanan menuju rumah sakit, menggunakan transportasi yang perlu diperhatikan, stabilkan korban meliputi pemeriksaan jalan napas, fungsi pernapasan, sirkulasi, dilakukanlah CPR yang diperlukan. Yang kedua, observasi keadaan umum pasien, apakah sadar atau tidak, pastikan korban bernapas dengan spontan dan lancar. Yang ketiga, korban dapat diposisikan dalam posisi pemulihan yang miring karena untuk menghindari adanya sumbatan jalan napas atau lidah yang jatuh ke bawah. Teknik menangani ular saat kita bertemu di kebun kelapa sawit atau yang lainnya, yaitu kodenya adalah stop. Apa itu stop? Stop adalah stop silent atau diam. Ketika bertemu ular, pertama perlu kita lakukan adalah tetap tenang, jangan panik, hentikan gerakan. Yang pertama, kita harus tetap tenang agar bisa berpikir jernih sehingga tidak melakukan hal yang justru dapat membahayakan kita. Yang kedua, kita juga harus menghentikan gerakan kita karena ular bereaksi terhadap gerakan sekitar. Gerakan yang kita lakukan dapat dianggap sebagai ancaman oleh ular. Maka lebih baik diam sehingga ular tidak terprovokasi. Yang ketiga, meski begitu disarankan tetapi berbicara, berteriak atau meminta bantuan, ular tidak begitu terpengaruh oleh getaran suara di udara. Yang kedua, thinking atau tetap berpikir. Pertama, amati si ular, lihat, pastikan dan perkiraan apa yang sedang dan akan ular lakukan. Jika ular sedang makan, maka jangan diganggu. Yang ketiga, jika ular hanya diam saja, maka jangan memprovokasi ular, mengusiknya. Kita dapat pergi perlahan dengan gerakan yang tenang. Yang keempat, jika ular sedang berjalan dan tidak menuju pada kita, maka cukup diam saja hingga ular pergi dengan sendirinya. Yang ketiga, observasi. Perhatikan lingkungan sekitar untuk memahami daerah mana yang aman dan tidak aman. Misalkan saat bertemu ular di pinggir jalan, kita harus tetap tenang dan pastikan keadaan sekeliling. Jangan sampai justru lari ke tengah jalan yang berisiko kecelakaan. Contohnya, lain saat di hutan, kita harus tetap tenang, diperhatikan sekeliling agar kita tahu arah mana yang sekiranya aman. Jangan sampai hanya karena kurang observasi saat menyelamatkan diri justru membuat kita terluka, menabrak pohon atau bahkan terperosok ke jurang. Yang keempat, prepare. Apa itu prepare? Yaitu persiapan. Setelah melihat situasi dan menentukan hal yang kita lakukan, maka diperlukan persiapan. Misalnya saat ular terlihat tenang dan kita tidak perlu berbuat apapun, maka persiapan yang dilakukan adalah memilih ke arah mana kita akan melangkah, lalu melangkah dengan tenang. Jangan sampai membuat gerakan yang justru mengganggu atau memprovokasi ular.
Itulah 4 tips teknik penanganan ular. Dan terima kasih untuk presentasi saya untuk ujian kelas ular di Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Siok Ular Indonesia oleh tim kelas ular Indonesia. Sekian dan terima kasih untuk ini presentasi dari hasil saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.